Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memberikan penghormatan kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur boleh menikmati persekutuan kami, ibadah kami, dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membaca pujian responsoria yang terambil dari Roma 13 ayat 1 hingga 5. Tiap-tiap orang haruslah takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sama-sama, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kasih sejati
Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memang benar-benar memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Kami tidak bisa melepaskan diri dari segala ikatan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan kami ketika kami berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami, hati kami yang selalu menyeleweng dan menyimpang dari segala kebenaran dan ketetapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang selalu memberontak kepada Tuhan di dalam hati dan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami. Ampuni, kuduskan kami ya Tuhan, kalau kami melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kami mengotori hidup kami dengan kecemaran dosa. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk dapat bersekutu kepada Tuhan. Dan melalui persekutuan ini kami terus diingatkan kembali akan posisi hidup kami, akan keberadaan kami sebagai makhluk yang lemah, sebagai manusia yang selalu berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami harus selalu terus-menerus mengakui atas segala kesalahan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkenan atas ibadah kami, dan hidup kami benar-benar mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengampunan, penyucian yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala
akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya Ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya Ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya Ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema gereja GKI Gading Serpong, yakni kepatuhan pada pemerintah dengan subtema memahami makna kepatuhan dalam konteks pandemi COVID-19 dan HUT NKRI. Nats yang dipilihkan adalah
Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaca teks ini dalam konteks Indonesia di masa pandemi dan juga di hari ulang tahun negara kita, maka kita perlu merenungkan kembali teks Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Secara sosial politik pada waktu itu, memang orang Kristen sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Mereka juga sedang berada di dalam krisis. Mereka berada di bawah tekanan dari pemerintahan, baik itu Kaisar Nero maupun itu Kaisar Caligula. Kalau kita membaca dalam sejarah gereja, betapa bengisnya Kaisar Nero itu. Orang Kristen itu dilumuri badannya itu, tubuhnya itu dengan ter, kemudian dibakar dan menjadi tontonan. Gereja Tuhan pada waktu itu tidak di dalam kondisi yang menyenangkan kalau begitu. Mereka juga berada di bawah tekanan. Mereka juga berada di dalam krisis. Atau juga mungkin Kaisar Caligula juga demikian. Betapa bengisnya dia terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Juga di sisi lain memang pada waktu itu orang-orang Yahudi juga ya bersikap begitu agresif terhadap raja ataupun kerajaan pada waktu itu, ya, karena mereka melakukan tindakan yang ya tanda petik juga melawan, ya, sampai pada Palestina ataupun juga wilayah Palestina, ya, atau juga seperti orang-orang Selot yang menganggap bahwa ya tidak ada raja, ya, yang ada hanyalah Tuhan. Karena itu ya tidak perlu membayar upeti. Nanti itu di ayat yang ke-6 itu ajaran Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, ya. Tidak usah membayar upeti kepada raja. Nah, melihat situasi seperti ini, Paulus menuliskan tulisan ini kepada jemaat di Roma untuk memberikan sebuah pengajaran yang dapat kita lihat sebagai sebuah etika politik Kristen atau sikap etis kita sebagai orang Kristen terhadap pemerintah. Saya menyampaikan kembali teks ini, saya teringat ya sekitar 15-17 tahun lalu saya menulis skripsi saya tentang etika politik dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Paulus menuliskan ini sebagai bentuk pengajaran dan di sisi lain sebagai ajaran etis, ya, terhadap orang-orang Kristen, agar orang-orang Kristen bersikap dengan benar, bersikap dengan tepat, ya, punya pola pikir, cara pandang yang tepat
tentang pemerintah. Karena itu Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Dan Paulus menekankan, mengajarkan ini kepada jemaat di Roma bahwa otoritas pemerintah itu berasal daripada Allah. Dan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Kalau sebagai wakil Allah di bumi, maka pemerintah menjalankan tugas penghukuman dan tugas pengayoman. Memang kalau kita perhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Caligula dan juga Nero yang bersikap bengis terhadap orang-orang Kristen, yang mungkin kita berkata, lah ngapain saya taat kepada pemerintah? Karena mereka bertindak bengis terhadap kami, terhadap kita. Paulus ingin menunjukkan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Semua otoritas itu berasal daripada Allah. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Berarti bahwa apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma ini mengerahkan jemaat Tuhan di Roma itu untuk melihat di dalam dua sudut pandang atau melihat dalam dua sisi. Yakni yang pertama adalah bahwa orang percaya atau gereja Tuhan itu adalah sebagai warga negara, atau di dalam tulisan Bapak Gereja itu disebut sebagai Civita Terrena, kota dunia, dan juga warga jemaat ataupun orang Kristen, orang percaya itu sebagai warga kerajaan surga atau milik kepunyaan Allah, Civita Dei, ya, warga kerajaan Allah. Ini berarti bahwa Paulus ingin mengajarkan pada jemaat Tuhan di Roma bahwa kamu harus sebagai warga negara yang baik, Civita Terrena, maka kamu harus menghargai otoritas yang ada di atasmu. Juga sebagai warga kerajaan surga, kamu harus taat kepada otoritas yang ada di atasmu. Yang mana kalau Civita Terrena itu adalah pemerintahan di dunia, ya, dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah, sedangkan Civita Dei Allah sebagai pemimpin atau yang berotoritas. Tetapi Paulus melandaskan itu semua bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Allah. Paulus juga justru menegaskan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, tangan Allah, kaki tangannya Allah di bumi. Karena itu Paulus kemudian mengatakan bahwa ya kamu jangan menentang pemerintahan. Kamu jangan menentang pemerintah. Kamu harus taat, kamu harus tunduk. Ya, mungkin kita lalu berpikir, lah kalau itu menentang iman bagaimana? Kalau memang itu harus sampai terjadi, maka mari kita lihat jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka tidak melawan. Tubuh mereka dilumuri dengan ter, lalu dibakar hidup-hidup menjadi tontonan. Mereka tidak melawan. Atau mungkin di dalam perjanjian lama, bukan mungkin, di dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel, kita bisa membaca tentang sikap Daniel. Daniel tidak menentang Nebukadnezar, tidak. Dia taat. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan penyertaannya. Tuhan menunjukkan perlindungannya kepada Daniel di dalam konteks perjanjian lama. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita membaca teks ini dalam konteks kita di Indonesia, di situasi pandemi, dan juga dalam konteks HUT NKRI, atau hari ulang tahun negara kita, maka kita harus belajar. Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh melawan pemerintahan yang konstitusional.
Konstitusional artinya bahwa pemerintahan itu sah, dipilih, ya, dan ditetapkan oleh badan yang sah. Kita tidak boleh melawan itu. Apa contoh realnya? Kalau kita baca itu ya, menaati pemerintahannya konstitusional. Dalam konteks pandemi, ya kita bisa melihat itu. Ya, kalau pemerintah katakan PPKM, ya kita taati. Itu bentuk kepatuhan kita pada pemerintah. Pemerintah katakan pakai masker, ya kita pakai. Karena mereka sedang mengatur regulasi, sedang berpikir untuk melakukan yang terbaik, melayani kita sebagai warga negara, melayani kita sebagai rakyatnya. Karena itu ketika dikatakan pakai masker, ya kita pakai. Cuci tangan, kita diarahkan untuk cuci tangan, jaga jarak, ya kita ikuti. Nah, kita perhatikan ada beberapa yang kemudian melakukan tindakan di luar daripada itu, dan mereka dihukum. Ya, ada banyak orang yang, ya, kita bisa membaca di dalam berita, maupun di sosial media, kita bisa membaca ataupun menonton itu, ya, ada yang kena hukuman, ya. Mengapa? Ya, karena mereka melawan. Menghasut orang untuk tidak percaya bahwa COVID itu benar, lepas daripada intrik-intrik di balik itu betul COVID itu alamiah, dibuat oleh orang ataukah itu alamiah, itu bukan urusan kita. Yang kita tahu adalah pemerintah katakan PPKM kita patuhi. Pemerintah katakan pakai masker, jangan jalan, ya, dibatasi gerak sosial kita, ya, jaga jarak, itu kita patuhi. Ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu bahwa apa? Ini kalau kita ikuti ya PPKM, ya kita ikuti, taati, kita pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini adalah bagian dari apa? Kita berbuat baik. Ya. Terhadap apa? Terhadap masyarakat di sekitar kita, terhadap lingkungan kita. Ini berarti juga kita memberi sumbangsi positif kepada masyarakat di mana kita berada, dan kita berarti berada di belakang pemerintah, ya, mendukung pemerintah untuk apa? Kembali terjadinya pemulihan kesehatan di bangsa kita. Kita harus mendukung itu. Karena itu jemaat Tuhan yang ada di GKI Gading Serpong, kita mesti patuhi itu. Ya. Sebab sikap kita mematuhi itu, apa yang dimintakan oleh pemerintah yang sah. Itu adalah bagian dari apa? Bagian daripada kita berbuat baik, kita memberikan kontribusi positif, kontribusi nyata kepada negara dan kepada bangsa kita. Dalam konteks kemerdekaan, mungkin kita bertanya, apa yang saya lakukan? Ya, sebagai warga negara dan sebagai orang percaya, apa yang saya lakukan di dalam konteks pandemi? Sebagai bagian daripada memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang bisa kita beri untuk NKRI adalah kita mematuhi protokol kesehatan, dan itu sebagai bagian dari kita mempercepat pemulihan kesehatan, dalam hal ini juga pandemi, cepat terkendali di negara kita. Kalau kita juga tidak mendengarkan pemerintah, kita ke sana kemari, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, menimbulkan kerumunan, kita berarti tidak mencintai negara kita, dan kita juga tidak ingin cepat-cepat Indonesia mengalami pemulihan secara kesehatan, dalam hal ini lepas daripada belenggu pandemi. Ini adalah bentuk dukungan real kita, dukungan nyata kita kepada pemerintah. Dan ini juga nanti akan menunjukkan sisi iman kita. Mungkin orang akan berkata begini, lah di mana rohaninya? Nah, ini ayatnya. Maksudnya itu adalah di mana rohaninya berkaitan dengan pandemik ini, berkaitan dengan jaga jarak, berkaitan dengan pakai masker, berkaitan dengan cuci tangan, dan sebagainya.
Firman Tuhan katakan kepada kita, taatilah pemerintah. Karena itu kalau pemerintah bilang jangan jalan-jalan, kita dibatasi dalam untuk waktu yang singkat, ya. Itu berarti bahwa pemerintah sayang kita juga. Nyatanya ada banyak orang yang juga ya tidak taat, lalu ya akhirnya terkena juga efeknya. Ya. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaca kembali teks ini, kita tidak hanya memaknai sebagai ya lepas dari dosa, bebas dari belenggu dosa, tidak hidup lagi di dalam dosa. Tapi kalau kita melawan pemerintah dengan tidak memakai masker, menciptakan kerumunan, ya, tidak menjaga jarak, apakah itu bukan dosa? Itu juga dosa, karena firman Tuhan yang mengatakan itu kepada kita. Yang dituliskan untuk diajarkan kepada kita, yaitu taat pada pemerintah. Nah, kalau kita tidak taat, ya berarti kita berdosa terhadap Tuhan juga. Karena ini firman Tuhan yang kita baca. Ini bukan buah pikirnya Paulus. Tapi Paulus menuliskan apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya, ini maksud Tuhan kepada warga kerajaan surga yang masih ada di bumi, yakni taati pemerintah. Itu nanti kita lihat di dalam kata kunci, menaklukkan diri, ya, atau taat kepada pemerintah. Siapa yang tidak bosan? Semua orang bosan. Semua orang capek di rumah. Depan belakang PP, kamar tidur, dapur PP, itu yang kita lakukan. Tapi ya itu bagian daripada kita mencintai negara kita, bagian dari kita mencintai masyarakat kita, bagian dari kita mencintai keluarga kita juga. Saya juga kadang pergi, ya kalau keluar, ya istri saya sering katakan, pakai masker, segala macam. Nah, kalau saya tidak pakai, menimbulkan kecemasan untuk orang di rumah. Ya. Nanti pulang kamu tadi pakai masker nggak, atau itu menimbulkan kecemasan bagi mereka, membuat mereka juga tidak nyaman. Karena itu, kalau kita memakai masker, menjaga jarak, ya, tidak menciptakan kerumunan, itu juga berarti kita membuat nyaman orang lain dan juga membuat nyaman orang yang ada di sekitar kita. Itu bukti nyata kita mencintai negara kita. Bukti nyata kita taat kepada pemerintah. Itu yang harus kita beri dalam ulang tahun kemerdekaan kita. Itu yang kita beri. Jangan tanya lagi, apa yang harus saya lakukan kepada negara. Taat saja kita sudah memberi kado yang positif, kado yang baik untuk ulang tahun negara kita. Ya. Saya hanya ingin mengajak kita merenungkan ini di dalam konteks pandemi. Ya, tindakan jahat yang lain yang dikatakan oleh Paulus, ya kamu jangan lakukan yang jahat. Itu nanti kita bisa lihat di dalam konteks yang lain, tapi konteks sekarang ini, situasi orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Indonesia adalah yang ada di depan mata kita, yang sedang kita jalani adalah pandemi COVID-19. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memahami ayat ini dengan baik. Yakni kita terlibat secara positif. Terlibat secara positif. Melakukan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Yang saat ini sudah, ya kita memasuki perpanjangan PPKM yang kesekian kali, lalu dikatakan bahwa tempat ibadah hanya 25% kalau itu dilakukan on-site, ya kita patuhi 25%, jangan lebih daripada itu. Itu juga bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Jangan lebih dari 30%, apalagi 50%, apalagi full seat. Itu kan kita melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintah. Dan itu berarti berdosa juga. Berarti kita belum merdeka. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari
kita sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan sumbangsih positif. Di dalam konteks ini, kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tidak menciptakan kerumunan, tidak bepergian yang tidak perlu. Kalau tidak perlu atau tidak harus ke mall, ya tidak usah pergi meskipun sudah dibuka. Itu adalah bentuk kepatuhan kita, sumbangsi positif kita kepada masyarakat di mana kita berada, dan juga sumbangsi kita kepada negara, dan sebagai bentuk bahwa kita mengimani firman Tuhan dan kita sebagai warga kerajaan Allah atau Civita Dei. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di mana Paulus, Rasul-Mu yang mulia itu, menuliskan pesan ini kepada jemaat Tuhan di Roma pada waktu itu, agar mereka patuh kepada pemerintah. Sebab itu juga yang Engkau kehendaki. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada semua pemerintahan, semua otoritas ada di bawah kaki-Mu. Karena itu, biarlah melalui firman Tuhan ini, kami sadar dan kami memberi kontribusi positif bagi proses percepatan pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID. Bahkan sebagai bentuk memperingati hari kemerdekaan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu jadikan kami sebagai jemaat yang patuh kepada pemerintah sebagai bentuk nyata kepatuhan kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening BRI atas nama GKI Gading Serpong. Dan sekaligus kita akan doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, penolong yang setia. Aku
Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat yang terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita pun juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menaikkan seluruh syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang berterima kasih, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami, di mana Engkau Allah memberkati kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersekutu bersama secara online, dan juga saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Noh yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Noh di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dan pelayanannya. Tuhan memberkati. Dan dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan studi mereka. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir secara online untuk kami ibadah bersama. Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dan studi mereka. Tuhan memberkati. Dan juga lebih daripada itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Pak Munta bersama keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Engkau Allah memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama kami karena keadaan sakit, kami berdoa Engkau Allah menjamah dan memulihkan setiap keadaan mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Dan biarlah di waktu yang akan datang kami boleh kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan atau seluruh rencana dan program dari DKI Gading Serpong. Kami berdoa Tuhan memberkati, dan biarlah atas campur tangan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, sehingga setiap program yang ada biarlah dapat terrealisasi dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia, yang dimana saat ini dilanda COVID-19. Kami berdoa biarlah pertolongan Tuhan senantiasa ada pada bangsa kami, sehingga dalam proses penanganan COVID saat ini ya Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan tolong, sehingga biarlah COVID ini cepat berlalu. Kami berdoa yang sementara ini program vaksinasi yang sudah berjalan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati baik pemerintahan maupun masyarakat. Kiranya ada kerjasama sehingga proses vaksinasi ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan biarlah bangsa kami boleh bebas dari COVID-19. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, biarlah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, sepanjang minggu lamanya kiranya sebagai manusia, jikalau kami lalai dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau Allah mengampuni kami dan melayakkan kami, sucikan kami, sehingga kami tetap layak untuk menyembah
Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam situasi apapun ya Bapa. Bapa di surga, Bapa terima kasih. Inilah doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dan kami boleh menguduskan hari Sabat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami datang dan kami bersyafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Tuhanlah yang membimbingku. Kepada hambanya saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita di saat pagi hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Seperti firman Tuhan berkata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu di dalam kehidupanmu, maka Allah sumber berkat yang akan memberkati kehidupanmu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang menopang, menolong, menuntun, memberkati kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.